Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1D dengan tugas perancangan alat mixer dari Gas with Gas dengan dosen pengampu Dr. Haji Lirino Kamaria akan mempresentasikan perancangan alat dari kelompok kami. Berikut ini adalah susunan keanggotaan dari kelompok kami. Yang pertama adalah Jonathan Menggaul dari kelas B Indralaya, kedua adalah Muhammad Tori Azari dari kelas A Palembang, dan yang terakhir adalah Rafina Zadiamanda dari kelas A Indralaya. Ada 4 topik bahasan dari kelompok kami. Yang pertama adalah dasar-dasar dari mixing gas with gas. Kedua adalah aplikasi mixer gas. Ketiga adalah desain mixer gas. Dan yang terakhir adalah studi kasus perhitungan. Pertama adalah dasar-dasar dari mixing gas. Peralatan khusus mixer gas jarang dibutuhkan untuk mencampur gas, karena rendahnya viskositas sehingga mudah bercampur. Mixer gas secara inheran menghasilkan campuran gas yang lebih homogen dibanding campuran gas yang dibuat dari silinder. Gas yang mengalir akan digabungkan dalam kondisi aliran turbulen. Kedua, produksi campuran gas dalam silinder biasanya dilakukan dengan penambahan satu demi satu komponen secara berurutan dalam silinder. Prosedur ini menghasilkan lapisan gas dan terjadi pencampuran demi alami antara lapisan gas. Penggunaan tabung celup akan meningkatkan pencampuran gas. Selanjutnya adalah aplikasi dari mixer gas. Terdapat 3 aplikasi dari mixer gas. Pertama adalah gas pelindung. Gas yang dihasilkan biasanya digunakan dalam pengelasan. Salah satu campuran gas yang umum digunakan adalah campuran dari helium dan argon. Kedua adalah heat treating. Gas yang dihasilkan cocok untuk perlakuan panas pada logam dan lain sebagainya. Biasanya gas yang digunakan adalah campuran dari nitrogen dan hidrogen. Dan yang terakhir adalah pengemasan makanan. Gas yang dihasilkan digunakan untuk mengemas makanan seperti daging, keju, dan lain sebagainya. Campuran gas yang digunakan biasanya campuran dari karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya adalah desain dari mixer gas. Dalam industrial gas, terdapat 3 jenis desain mixer yang digunakan, yaitu gas mixer aliran krustan, gas mixer with source tank, dan yang terakhir adalah gas source tank gas mixer dengan gas analyzer. Pertama adalah gas mixer constant flow. Menggunakan skema yang menjaga penurunan tekanan yang konsisten melintasi batas aliran pada berbagai laju aliran. Kedua adalah source tank gas mixer dengan gas analyzer. Menggabungkan pencampur gas source tank dan gas analyzer menciptakan sistem yang akurat atas seluruh aliran spektrum dan telah meningkatkan akurasi serta pemantauan kemampuan. Gas analyzer secara konstan memantau gas campuran dengan terus menarik sampel kecil dari source tank. Terakhir, gas mixer with source tank. Beroperasi pada source tank, solenoid valve, dan pressure switch. Saat dicampur, gas menghabiskan source tank ke tekanan yang lebih rendah. Pressure switch menggerakkan solenoid valve, memungkinkan campuran gas mengalir ke tangki gelombang sampai tekanan atas tercapai. Baiklah, di sini adalah alat pencampuran gas, yaitu ini digunakan untuk menyampurkan gas yang berkorelasi dengan desain gas tadi. Ada gas mixer constant flow, gas mixer with source tank gas mixer, desain gas analyzer. Nah, ini tadi kan kita lihat sendiri bahwa ketiga desain gas ini berkonsen kepada tekanan, karena apabila tekanannya itu tidak stabil, maka akan menimbulkan kerusakan pada alatnya. Nah, di electronic gas mixer KM plus ini di sini akan ditampilkan dengan dua alarm, yaitu pengatur tekanan yang akan menstabilkan tekanan sehingga nantinya gas yang masuk pada alat ini akan lebih efektif bercampurnya. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat bersama dengan video ini. Welcome to VIT. Today I would like to present the AMAM Plus, our new innovative gas mixer from the well-known KM series. This electronic mixer offers a unique combination: very high mixing accuracy with variance of less than 1%, plus top performance and at an unbeatable price. The AMAM Plus comes with inbuilt simplicity and high quality, just like the way it operates.
inlet gas passes by the inlet pressure monitor. Too low or too high inlet pressures impair the correct functioning of the mixer. Pressure transmitters continuously monitor the inlet pressures and trigger an alarm if the set limits are exceeded. Mixing valves require gases with equal inlet pressures to work correctly. Therefore, in the next step, the gas inlet pressures are reduced and equalized by means of a pressure equalizing system. This is done by the proven Witt dome-loaded pressure regulators. Here we see a double dome regulator in a two-gas mixer. The actual mixing process finally happens in the heart of the gas mixer, the mixing valve. In this case, a two-gas proportional valve. The gases are fed through different orifices, which are finally opened and closed by a moving piston. If the position of the piston is changed, the flow of one gas is increased, and at the same time, the flow of the other gas is proportionally decreased. The calculation of the optimum combination of piston and orifice is engineering excellence personified, and established Witt as a world leader. Owing to the mechanical setting of the valve, the mixture setting is extremely stable over a long period. Even when the mixer is started up, it requires no adjustment. With the new AMEAM Plus, the mixing ratio is, however, not adjusted mechanically by a control knob. Sometimes that is not so easy and accurate. Instead, here small electric motors are used, which are even more precise. Our new innovative valve technology is particularly rapid in its response. When you alter the mixture ratio, this is effected within only 3 seconds. The gas mixture setting couldn't be easier. You can also predefine various mixtures and call these up at the push of a button. You can control the mixer via either the optional touchscreen or via the analog 4 to 20 milliamp interface. Of course, the AMEAM Plus has a serial interface too. This means that it can be controlled centrally via PLC or PC. For this one requires a packaging machine whose control system is programmable for this purpose, just like in this case. The AMEAM Plus is a perfect platform for process optimization and is suitable for different industrial applications. And here again, the most important benefits. The AMEAM Plus is highly accurate and very fast. It guarantees maximum quality and service life, typical of Witt. The operation is easy and convenient. Predefined mixtures can be called up at the push of a button. Depending on the chosen interface, the mixer can be remotely controlled with external software or programmable devices. A 3-gas mixer can also be used with just 2 gases. Several options are available, for example, touchscreen, integrated analysis and mounting on a pressure vessel. In a nutshell, with the electronic gas mixer KM AMEAM Plus, you are choosing leading technology from Witt at an excellent price-performance ratio. Oke, baiklah. Itu tadi aplikasi dari alat pencampuran gas, kemudian akan dilanjutkan ke perhitungan. Silakan. Next. Baiklah, selanjutnya adalah studi kasus perhitungan. Pertanyaannya adalah campuran dari 200 actual cubic feet per menit dari udara pada temperatur 1000 derajat Fahrenheit dengan 5000 actual feet per menit dari udara pada temperatur 70 derajat Fahrenheit dengan temperatur akhirnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Tentukan yang pertama A adalah densitas dari aliran gasnya, yang B laju alir massa dari aliran gasnya,
Yang C adalah temperatur dari campuran kedua aliran massa. Yang D densitas dari campuran kedua aliran gas. Dan yang E adalah laju alir volumetrik dari campuran aliran gas. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui dari soal tadi, Q1-nya adalah 2000 actual cubic feet per menit, T1-nya adalah 1000 derajat Fahrenheit, Q2-nya adalah 5000 actual cubic feet per menit, T2-nya 70 derajat Fahrenheit, dan T akhirnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Nah, di sini densitas yang A, densitas dari masing-masing aliran gas itu menggunakan rumus rho sama dengan P tekanan dibagi R dikali temperatur masing-masing gas. Nah, di sini tekanannya menggunakan tekanan atmosfer 14,7 PSIA itu diubah ke LBF per feet kuadrat dengan dikalikan 144. Lalu ini ketentuan R untuk udara adalah 53,35 dan temperaturnya itu diubah ke Rankine terlebih dahulu ditambah 459,59 dan dapat densitas dari gas pertama itu 0,0272 dan densitas gas kedua itu 0,0749. Lalu yang B adalah laju alir gas pertama itu dengan rumus densitas gas pertama dikali Q1 didapatkan 54,4 lbm per menit, dan dengan demikian juga dengan laju alir massa yang kedua itu densitas yang gas kedua yang telah dicari tadi dikali Q2 didapat 374,5 lbm per menit. Nah, untuk laju alir massa gas campurannya itu didapat 428,9 lbm per menit. Nah, yang C itu menentukan temperatur dari campuran aliran gasnya. Step pertama itu menentukan suhu aliran gas campuran dengan asumsi spesifik heat-nya konstan. Nah, di sini rumusnya adalah sigma dari laju alir massa dikali temperatur dibagi laju alir massa campuran gasnya. Nah, didapat di sini temperatur campurannya adalah 188 derajat Fahrenheit. Nah, step kedua adalah menentukan temperatur rata-rata untuk gas stream 1 dan 2. Nah, T rata-ratanya itu dicari dengan rumus T masing-masing gas ditambah temperatur campuran dibagi 2. Nah, didapat ini temperatur rata-rata untuk gas pertama itu 594 derajat Fahrenheit dan temperatur rata-rata untuk gas kedua itu 129 derajat Fahrenheit. Lalu step selanjutnya itu menentukan specific heat pada masing-masing temperatur rata-rata 1 dan 2. Nah, di sini didapat specific heat pada temperatur 594 derajat Fahrenheit itu 0,251 dan specific heat pada temperatur rata-rata yang kedua 129 derajat Fahrenheit itu didapat 0,243. Lalu menentukan temperatur dari campuran aliran gasnya itu rumusnya yang digunakan adalah sigma laju aliran massa dikali specific heat dikali temperatur dibagi sigma laju aliran massa dikali specific heat dan didapat temperatur campuran kedua gasnya adalah 191,3 derajat Fahrenheit. Nah, yang D adalah mencari densitas dari campuran kedua aliran gasnya. Itu digunakan rumus yang sama dengan mencari densitas yang nomor A tadi, dan temperatur dan tekanannya itu digunakan tekanan atmosfer 14,7 PSIA diubah ke LBF per feet kuadrat dulu dengan dikali 144. Lalu temperaturnya juga diubah ke Rankine dulu, jadi 191,3 ditambah 459,59. Didapat densitas campuran gasnya adalah 0,0609. Lalu yang E adalah mencari laju alir volumetrik dari campuran kedua aliran gasnya.
Nah, ini rumusnya adalah laju alir campuran kedua gas dibagi densitas kedua campuran gas. Nah, didapat di sini laju alir volumetriknya 7042,69. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami tentang perancangan alat mixing tank gas with gas. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Semoga hasil paparan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan dadah.